Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman. Selamat malam untuk teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang di Rusia. Eh, Hari ini PPM yang dengan PPM episode yang ke-56. Jadi ini PPM ini ada di setiap hari Sabtu ya guys ya. Pukul 5 ya, pukul 3 sore di waktu bagian Turki dan pukul 7 malam di bagian Indonesia ya. Jadi setiap minggu sekali, setiap hari Sabtu itu akan ada PCM Talks ya. Sebelum kita masuk ke tema ya guys ya, alangkah baiknya kita sedikit mengenal lebih dekat lagi ya guys tentang biografi Mas Akbar ya. Jadi Mas Akbar ini adalah salah satu mahasiswa S2 yang berada di Gazi University, tepatnya di kota Ankara ya guys. Beliau jurusan Computer Science, yaitu ilmu komputer, dan Mas Akbar ini salah satu orang yang aktif di PCM Turki ya guys. Kalau kalian belum tahu ya. Jadi Mas Akbar ini di PCM Turki bagian MPK PCM Turki. Benar ya Mas ya? Betul, betul. Dan menjadi AI mentor dan creator itu Mas ya? Saya kedengaran nggak? Betul, betul. Iya, ya, kedengeran suara saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang implementasi teknologi AI dalam menyebarkan dakwah Islam. Apa sih teknologi AI itu dan apa sih perannya dalam menyebarkan dakwah Islam? Jadi bagi yang belum tahu, bagi yang penasaran, mari kita simak tutorial pada hari ini bersama Mas Akbar. Dan untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada hari ini, bisa dilemparkan di kolom komentar ya. Dan nanti di sesi akhir akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baik, waktu dan Instagram kami persilakan untuk Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore teman-teman yang sedang menonton ya di Instagram ini, dan selamat sore juga untuk apa sih namanya ya, berarti ya teman saya nih. Nah, ini teman saya, moderator saya, Mas siapa ya Mas? Mas Habib Hussein. Ya. Terima kasih juga atas waktunya untuk tim dari PCIM Turki ya, terutama dari bidang MPI juga. Saya ucapkan kesempatannya, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan mungkin hari ini bukan terkait apa ya, bukan terkait materi yang sangat-sangat berat ya. Kayaknya kalau misalnya kelihatannya tuh ada tulisan AI gitu kan, apa namanya, langsung berpikirannya itu sedikit apa namanya, hubungannya itu mesti dengan matematika, statistika dan lain sebagainya seperti itu ya. Padahal untuk hari ini saya itu akan memperkenalkan sedikit sih sebenarnya, lebih tepatnya bagaimana kita apa namanya, mungkin teman-teman tidak hanya dari teknik ya, atau mungkin teman-teman yang lain yang memiliki apa namanya, fokus dalam bidang IT seperti itu bisa mengembangkan sebuah teknologi di mana teknologi itu bisa kita implementasikan untuk menyebarkan dakwah di apa namanya, Islam seperti itu. Karena mungkin sebelumnya saya juga latar belakang saya di PCIMM itu apa namanya, di IMM ya. Di IMM itu ada yang namanya apa namanya, ada humanitas, religiusitas, sama apa, intelektualitas seperti itu ya. Luar biasa banget. Oh, ada Mas Fadlan juga nih. Ada, saya malu dilihat Mas Fadlan nih. Iya. Jadi
salah satu trilogi dari KMM itu saya ambil adalah salah satunya intelektualitas. Mungkin memang kita harus kuat tiga-tiganya ya, tidak hanya intelektualitasnya, melainkan religiusitas sama humanitas itu kita juga perlu yang namanya seimbang seperti itu. Tapi untuk kali ini saya hanya berbicara terkait yang namanya intelektualitas ya, di mana salah satu bidang saya adalah kecerdasan buatan seperti itu. Kenapa saya sih mengangkat tema ini seperti itu ya? Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena urgensi teknologi ini kan sekarang tidak bisa kita bendung ya teman-teman ya. Bukan urgensi, maksudnya lebih tepatnya perkembangan teknologi pada saat ini itu kan nggak bisa kita bendung secara langsung seperti itu, karena semakin cepat zaman kita itu semakin banyak yang berkembang, terutama salah satunya adalah di bidang teknologi seperti itu. Nah, itu salah satu alasan saya membahas seperti itu ya. Terus alasan yang kedua, kenapa saya membahas terkait AI atau mungkin lebih tepatnya teknologi, karena saat ini mungkin karena sebelumnya saya waktu di Indonesia itu membantu ustadz saya di Majelis Tarjih dan Tajdid juga di pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu beliau menginginkan kepada saya untuk mencoba mencari aplikasi memudahkan dakwah tarjih. Nah, kemarin itu saya beberapa kali mencoba membantu beliau itu ketua Majelis Tarjih juga di pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas, itu mencoba tolong Mas Akbar carikan aplikasi yang bisa membantu saya dalam berdakwah. Nah, maka daripada itu saya coba tuh cari-cari, gali-gali informasi, ternyata ketemulah ada beberapa aplikasi yang bisa membantu menunjang pembelajaran tarjih di Muhammadiyah seperti itu. Nah, salah satunya itu yang paling terkenal adalah Kutubut Tis'ah, terus sama aplikasi-aplikasi kitab-kitab itu, kitab Syamila kalau nggak salah, saya lupa pada saat itu berbasis aplikasi Android. Terus ada aplikasi yaitu ensiklopedia hadis ya, yang ada Kutubut Tis'ah, ada imam-imam banyak sekali di situ. Jadi dari situ tuh saya berpikir ternyata teknologi itu tidak hanya digunakan untuk menguntungkan kita ya sebagai sebagai pembuat seperti itu, tapi juga bisa untuk mendakwahkan Islam ya kepada yang lainnya seperti itu. Karena sekarang itu tidak hanya tren-trennya kan, mungkin ada aplikasi-aplikasi yang untuk menyenangkan diri kita sendiri ya, tapi di di lain sisi banyak aplikasi juga yang bisa kita terapkan, apalagi aplikasi-aplikasi tersebut itu memiliki kitab-kitab yang mungkin di dalam kitab ini nggak ada, di kitab ini ada. Misalnya di kitab ini nggak ada, di kitab ini ada. Ya benar, kitab Syamila kalau nggak salah, saya ingatnya itu. Ada dua kitab yang sering digunakan, dua aplikasi yang sering digunakan sama teman-teman bukan teman-teman si kakanda, ayahanda di bidang tarjih itu ada dua, ensiklopedia hadis itu yang ada Kutubut Tis'ah, sama yang satunya itu yang kitab Syamila. Biasanya dua-duanya itu beriringan bersamaan digunakan seperti itu untuk kajian tarjih itu. Nah, terus apa sih hubungannya terkait dengan teknologi dengan AI seperti itu ya? Mungkin teman-teman sudah pada paham ya terkait yang namanya AI itu seperti apa, terus terkait teknologi itu seperti apa. Mungkin secara garis besar itu teknologi yang kita gunakan semuanya itu berbasis dengan kecerdasan buatan. Secara tidak langsung tuh kita udah bersamaan dengan kecerdasan buatan. Cuman kita nggak merasakan kecerdasan buatan itu, belum tahu secara pasti kecerdasan buatan itu seperti apa. Mungkin yang teman-teman teknik atau mungkin teman-teman yang lain itu sudah tahu ya kecerdasan buatan itu seperti apa secara ini. Tapi kan teman-teman yang awam ini yang mungkin bukan bidangnya, tetapi selalu menggunakan teknologi tapi nggak tahu itu adalah kecerdasan buatan seperti itu. Secara garis besar itu kecerdasan buatan itu komputer itu bukan komputer ya, gadget ya, tidak hanya komputer ya, gadget juga itu bukan selayaknya ya, menirukan pemikiran seperti manusia seperti itu. Makanya
di sekarang ini itu banyak sekali produk-produk yang mencoba menirukan pemikirannya seperti manusia, produk teknologi ya lebih tepatnya ya, produk teknologi yang ingin seperti mencoba mengembangkan seperti manusia seperti itu. Nah, di mana AI ini, kecerdasan buatan ini kan biasa terkenal disebut dengan yang namanya artificial intelligence. Padahal itu bahasa Inggrisnya sih ya. AI ya. Gitu. Kecerdasan buatan ya. Nah, jadi kecerdasan buatan ini semakin hari itu semakin semakin berkembang nih. Apalagi sekarang itu kan yang lagi tren-trennya ya, yang tren-trennya sekarang itu kan adalah ini ada Mas Gilang. Ini Mas Gilang teman saya juga di bidang IT, ternyata hadir juga nih. Waduh. Jadi sekarang kan lagi terkenalnya itu ini ya, ChatGPT seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang yang ada di sini mungkin sudah pada tahu ya ChatGPT itu seperti apa. Terus aplikasi-aplikasi yang lain, mungkin misal teman-teman sedang di jalan gitu ya, tidak tahu arahnya kemana, teman-teman biasa menggunakan yang namanya map seperti itu, dimana di dalamnya itu memiliki teknologi untuk memudahkan kita dalam kegiatan ya, lebih ke mobilitas perjalanan kita. Jadi nanti AI-nya itu mengarahkan, misalnya nanti saya mau ke sini harusnya lewat jalan mana, kalau misalnya mau kemana harusnya lewat jalan mana, seperti itu. Itu salah satu contoh penerapan teknologi AI seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan dakwah seperti itu teman-teman? Jadi saya itu mengambil salah satu hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu, bahwasanya orang-orang barang siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barang siapa yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, yaitu adalah orang-orang yang yang dimuliakan ya. Nah, itu mesti Mas tahu lah ya, yang di bidang tarji pasti lebih tahu lah ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya mengambil dari kedua hadis itu, dan saya berpikir bahwasanya kalau misalnya saya ini adalah orang teknik kayak gitu kan. Saya ini adalah orang teknik, itu nggak memberikan manfaat kepada orang lain tuh kayaknya sebuah dosa yang besar. Karena saya sudah punya ilmunya tetapi saya tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka daripada itu saya salah satu jalan untuk memberikan ilmu kepada orang lain, yaitu saya makanya jadi trainer di kecerdasan buatan seperti itu. Salah satu platform saya untuk memberikan ilmu kepada teman-teman, tidak hanya bidang IT melainkan non IT seperti itu. Nah, di sisi lain itu saya beranggapan bahwasanya sebenarnya teknologi itu bisa kita bawa ya, bisa kita giring, tidak hanya untuk urusan duniawi melainkan bisa untuk urusan akhirati ya gitu. Jadi ketika kita mencoba berkarya ya, tidak hanya di bidang teknologi sebenarnya, misalnya di bidang ekonomi, muamalah Islamnya seperti apa, terus di bidang sosial. Nah, kita kan mesti Muhammadiyah sudah tahu sendiri ya, banyak sekali rumah sakit aum yang sudah kita dirikan seperti itu untuk kemaslahatan umat seperti itu. Terus di bidang di bidang sosial udah, ekonomi sudah, di bidang apa lagi Mas yang ada Mas? Bidang keagamaan ya, bidang keagamaan misalnya sudah memberikan ilmu-ilmu terkait apa yang sudah didapatkan sebelumnya, mungkin di pendidikannya atau mungkin di pondok dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Nah, ini salah satunya adalah bidang teknologi seperti itu. Saya itu melihat pertama kali kenal dengan Muhammadiyah itu waktu tahun berapa ya, saya itu kenal Muhammadiyah tahun 2013 kalau nggak salah, waktu saya SMP tahun 2013 itu saya dikenalkan Muhammadiyah oleh bapak saya. Jadi di situ tuh
saya langsung dikenalkan ya melalui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Muhammadiyah dan lain sebagainya, sampai beranjak di SMK, di mana di SMK itu bapak saya mengajak saya kegiatan Darul Arkom. Mohon maaf, Darul Arkom atau Baitul Arkom, intinya dari keduanya. Kalau nggak salah Baitul Arkom pada saat itu, tapi Baitul Arkom itu tingkatannya bukan tingkatan ranting, tapi udah tingkat daerah. Jadi satu kabupaten, semua cabang, semua ranting itu dikumpulkan jadi satu. Nah, di situ ada satu materi terkait perhitungan perhitungan Ramadan dan perhitungan Syawal dan Idul Adha ya, Lebaran. Nah, itu tuh ada salah satu anggota dari Majelis Tarji itu mencoba memperkenalkan, oh ternyata di Tarji itu dalam menghitung hari raya atau mungkin menghitung ibadah semuanya ya, kegiatan ibadah itu ternyata ada aplikasinya. Mungkin tahu nih Mas moderator nih terkait aplikasi tersebut, dan itu berbasis desktop, yang punya itu dari PP Muhammadiyah. Itu pertama kali saya mikir, oh ternyata teknologi itu nggak cuma buat saya aja ya, ternyata bisa untuk dakwah juga seperti itu. Nah, di situ saya minta aplikasinya dan diperbolehkan oleh beliau. Saya coba cek, oh ternyata di situ tuh kita itu udah langsung bisa nih menerka kapan sholat kita dan lain sebagainya, karena itu sudah menggunakan perhitungan secara pasti ya. Nah, itu dari situ mulai saya tergerak hatinya untuk mencoba membuat sebuah aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kegiatan-kegiatan orang-orang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita berbicara AI secara rinci itu kan pusing sekali ya. intinya untuk sekarang ini, teknologi sekarang adalah teknologi yang sudah beriringan dengan AI seperti itu ya. Kan sekarang itu eranya era 5.0 ya, bukan 4.0 lagi sekarang udah 5.0, di mana semua itu berkaitan dengan teknologi, teknologi. Kembali lagi teknologi lagi seperti itu. Ya, jadi dari situ tuh saya mencoba membuat sebuah produk, di mana produk itu bisa kita gunakan dalam dakwah kita. Nah, aplikasi apa sih yang mungkin bisa kita gunakan ya, seperti itu teman-teman. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan dalam mencoba mendakwahkan Islam seperti itu. Nah, salah satunya yang tadi sedang terkenal sekali adalah ChatGPT ya. Di mana ChatGPT itu kita bisa gunakan untuk mencoba mencari tahu nih hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya. Tidak hanya Google seperti itu ya, tapi kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk mencoba mencari apa yang belum kita ketahui. Tetapi tidak dipungkiri, tidak menghilangkan fungsi dari manusia itu sendiri ya, karena mesin itu kan tidak punya hati dan tidak punya pikiran secara langsung ya, karena itu kan kita buat seperti itu. Jadi kita juga perlu yang namanya validasi. Nah, salah satunya adalah melalui majelis-majelis yang aduh, saya lupa bahasa Indonesianya apa Mas? Profesional di bidangnya ya, ahli di bidangnya seperti itu.